Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas artikel yang berjudul Kearifan Lokal Pemanfaatan Tumbuhan Obat oleh masyarakat di sekitar Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata di Provinsi Maluku Utara. Untuk memenuhi tugas dari Dr. M. Nasir Tamalena SPD MPD, mata kuliah Konservasi Flora dan Fauna. Langsung saja, kawasan hutan Indonesia merupakan sumber penghasil berbagai jenis plasma nutfah berkualitas dunia, dikarenakan banyaknya jenis-jenis endemik langka yang ditemukan di wilayah ini. Potensi tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat. 40.000 jenis tumbuhan dunia sebanyak 940 jenis diantaranya telah dinyatakan berkhasiat sebagai obat atau sekitar 90% dari seluruh tumbuhan obat yang ada di benua Asia. Dari sekian banyak jenis tumbuhan obat, baru 20-22% yang dibudidayakan, sedangkan sekitar 78% diperoleh melalui pengambilan langsung dari hutan. Nugroho 2010. Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata merupakan salah satu kawasan konservasi dari total 11% hutan konservasi yang dimiliki Provinsi Maluku Utara. Kawasan Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata memiliki kondisi alam yang cukup baik dengan berbagai rangkaian habitat dan spesies asli dari biogeografi kelompok Halmahera. Kawasan ini diyakini menyimpan potensi tumbuhan obat yang sangat tinggi. Hal ini didasarkan pada tradisi masyarakat lokal yang masih memanfaatkan tumbuhan sebagai obat. Kawasan Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata, khususnya wilayah Lolobata, merupakan tempat suku Tugutil menggantungkan hidupnya pada berbagai sumber plasma nutfah. Terdapat 149 jenis yang terdiri dari 100 sumber plasma nutfah pertanian, 71 spesies yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan, dan 49 jenis tumbuhan obat. 45 spesies dimanfaatkan sebagai bahan obat. Metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan pada zona tradisional Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata yang keseluruhan areanya merupakan wilayah blok Aketa Jawa di Provinsi Maluku Utara. Pengamatan dan pengambilan data dilakukan di Desa Ake Jawa, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, yang merupakan wilayah seksi pengelolaan Taman Nasional. 2 sampai lainnya yaitu Desa Gosale di Kecamatan Oba Utara dan Dusun Tayawi di Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan, yang merupakan wilayah Weda. Satu penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, kemudian dengan kegiatan survei pada bulan April, pelaksanaan pada bulan Juni dan Oktober, identifikasi jenis serta analisis laboratorium hingga bulan Desember 2013. Hasil dan pembahasan potensi tumbuhan obat dan kearifan lokal masyarakat. Masyarakat yang bermukim di sekitar Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata pada umumnya telah mengetahui dan memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan untuk kebutuhan dalam kehidupan keseharian mereka. Salah satu pemanfaatan yang hingga kini masih dapat ditemukan dan terus lestari khususnya pada wilayah pedesaan yaitu penggunaan sebagai ramuan obat tradisional. Jenis penyakit yang diobati cukup bervariasi dari alergi dan luka ringan, penyakit dalam kronis hingga penyakit akibat kekuatan mistik. Karakteristik tumbuhan obat dan cara pemanfaatannya pun khas pada masing-masing lokasi penelitian, sesuai pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, serta kearifan lokal setempat. Berdasarkan hasil penelitian, teridentifikasi sebanyak 78 jenis tumbuhan hutan yang berkhasiat obat yang digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan tradisional pada Desa Gosale, Desa Ake Jawi, dan Dusun Tayawi. Umumnya masyarakat memanfaatkan jenis pohon dan menggunakan daun sebagai bahan ramuan dalam pengobatan penyakit. Pohon merupakan habitus tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan sebesar 41,98%, diikuti oleh herbal 29-63% dan liana 18,52%.
Bagian tumbuhan yang banyak dimanfaatkan sebagai ramuan adalah daun, yaitu 39,76%, batang 26,51%, dan kulit 18,7%. Hanya sebagian kecil yang menggunakan seluruh bagian tumbuhan 2-41%. Umumnya kategori ini merupakan jenis-jenis herbal. Famili Fabaceae merupakan kelompok spesies yang terbanyak digunakan, yaitu sebesar 11,11% dari total spesies tumbuhan obat. Pernyataan ini didukung oleh Juhud dan Hikmat 2009 bahwa Fabaceae merupakan kelompok famili dengan spesies terbanyak yang dimanfaatkan sebagai obat. 110 spesies famili terbanyak lainnya adalah Anacardiaceae, Apocynaceae, Araceae, Piperaceae, dan Myrtaceae dengan presentasi masing-masing sebesar 3,70%. Kearifan masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan obat terdiri atas 3 kategori, yaitu cara mengambil bahan ramuan, cara meramu, dan waktu mengkonsumsi ramuan. Salah satu kearifan lokal dalam cara mengambil ramuan yaitu dari bagian tertentu tumbuhan, daun, batang, akar, dan kulit. Dan pengambilan bahan memiliki ukuran dan ketentuan tertentu, misalnya jumlah helai daun harus ganjil, daun yang mengarah ke atas, ukuran bahan yang diseduh atau direbus 1 genggam, 1 ikat, dan warna kulit batang terang atau gelap. Dan pengambilan bahan sebaiknya di pagi hari sehingga masih segar. Kearifan lokal cara meramu yang sering diterapkan diantaranya adalah ramuan direbus hingga air rebusannya menjadi setengah gelas, atau campuran ramuan harus menggunakan minyak kelapa murni. Ada juga yang mengkombinasikan beberapa jenis bagian tumbuhan serta perlakuan sebelum diramu. Tumbuhan obat untuk pengobatan luar. Pengobatan luar yang dimaksud adalah pengobatan pada penyakit yang dapat diobati secara langsung dengan cara dioles, ditempel, digosok, ditetes, atau air ramuannya digunakan untuk berkumur. Pengobatan pada jenis penyakit ini tidak membutuhkan banyak campuran, tapi cukup menggunakan bagian tertentu dari satu jenis tumbuhan saja. Beberapa penyakit tersebut diantaranya adalah sariawan, sakit gigi, bisul, badan pegal-pegal, sakit kepala, alergi gatal, bau badan, dan obat mengatasi iritasi ringan pada mata. Inilah contoh-contoh tanaman, yaitu 1. Binahong, alang-alang, matoa. Untuk tanaman binahong, kegunaan dan cara meramu. Kegunaan untuk obat luka, cara meramu, diremas daun dan ditempelkan pada luka. Dan untuk alang-alang, kegunaan dan cara meramu. Kegunaan untuk obat luka, cara meramu, diremas batang alang-alang dengan air lalu ditempelkan pada luka tersebut. Untuk matoa, kegunaan dan cara meramu. Kegunaan untuk obat sakit gigi, cara meramu, rebus kulit dan gunakan buat kumur-kumur tiap pagi. Selanjutnya, peningkat stamina tubuh. Kondisi lelah setelah bekerja, pemulihan tubuh pasca sakit maupun pemulihan kondisi tubuh bagi para wanita setelah persalinan memerlukan perawatan khusus agar tubuh kembali sehat beraktivitas. Masyarakat sekitar Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata memiliki kearifan lokal untuk meningkatkan stamina tubuhnya agar tetap fit dan sehat dalam bekerja dan menjalani aktivitas sehari-hari. Ramuan untuk penyakit gangguan pada kewanitaan, perawatan pasca persalinan, dan peningkatan kesuburan pada wanita merupakan ramuan yang umum ditemukan di Desa Gosale. Tumbuhan yang digunakan untuk meningkatkan stamina tubuh, berikut kegunaan dan cara meramunya. Untuk tumbuhan sirih, kegunaan dan cara meramu. Kegunaan untuk perawatan pasca persalinan, cara meramu, rebus dan campur 10-15 daun sirih, minum selagi hangat. Dan untuk guraka atau guroko, kegunaan dan cara meramu. Kegunaan untuk obat batuk sesak dan cara meramu itu direbus batang lalu diminum. Ramuan penyakit dalam penyakit kronis. Pengertian penyakit dalam dan penyakit kronis pada penelitian ini adalah penyakit dari dalam atau infeksi organ dalam tubuh. Jika tidak segera ditangani secara serius, akan mengakibatkan sakit berkepanjangan, bahkan dapat berimplikasi kematian, dan pengobatan harus dilakukan di dalam tubuh. Pembuatan ramuan untuk
Penyakit ini menggunakan kearifan lokal berupa teknik meramu obat, cara pengambilan bahan ramuan, dan tata cara meminumnya. Masyarakat meyakini kebiasaan tersebut sangat berpengaruh terhadap penyembuhan pasien. Dari contoh-contoh tumbuhan ini ada sirih dan matoa. Sirih, kegunaan dan cara meramu. Kegunaan untuk sakit pinggang, cara meramu, direbus daun sirih secukupnya sampai mendidih lalu diminum. Dan untuk matoa, kegunaan dan cara meramu, kegunaan untuk obat segala jenis penyakit dalam, cara meramu direbus hingga mendidih, minum 3 kali sehari. Selanjutnya, kesimpulan. Masyarakat Maluku Utara telah memanfaatkan jenis-jenis tumbuhan dalam mengobati berbagai macam penyakit, mulai dari pengobatan luar hingga penyakit dalam dan kronis. Namun, manfaatannya masih terbatas untuk konsumsi pribadi dan keluarga, serta bahan baku herbalnya masih tergantung pada ketersediaannya di alam. Berdasarkan kandungan fitokimia yang dimiliki, beberapa tumbuhan potensial untuk dibudidayakan dan dikembangkan hingga menjadi produk bahan obat oleh masyarakat sekitar kawasan. Kegiatan ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi bersama dengan Balai Taman Nasional Aketejeu Lobata, melalui pemberdayaan masyarakat di zona penyangga kawasan dengan harapan sumber daya alam tetap lestari, masyarakat pun sejahtera. Mungkin itu saja presentasi dari analisis artikel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.